Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Rahardian. Di video kali ini saya akan melanjutkan tentang pembahasan tentang watak manusia. Untuk pembahasan kali ini saya akan membahas watak flegmatis. Nah, watak flegmatis ini sering kita temui di lingkungan sekitar kita. Nah, orang flegmatis itu dikenal sebagai orang yang sangat santai dan dia itu sangat enjoy dengan lingkungannya. Jadi orangnya itu seperti menikmati hidup dan sangat-sangat santai. Nah, sebenarnya flegmatis ini punya keunikan tersendiri dibandingkan dengan watak-watak yang lain. Watak seperti watak sanguinis, watak melankolis, dan watak korelis. Nah, dia ini punya keunikan tersendiri dibandingkan tiga watak yang tadi. Nah, orang flegmatis itu terbentuk dari tiga unsur. Yang pertama yaitu pengamat. Jadi orang flegmatis itu orangnya sangat suka mengamati. Yang kedua yaitu introvert. Nah, orang flegmatis ini lebih memilih diam daripada dia itu banyak bicara. Yang ketiga yaitu pesimis. Nah, di sini pesimisnya bukan untuk melihat ke hal sisi negatif seperti orang melankolis, tapi pesimisnya orang flegmatis ini digunakan sebagai apa ya, untuk menenangkan diri, digunakan sebagai untuk bersifat tenang dan santai. Nah, itu sisi pesimisnya orang flegmatis. Nah, dari tiga komponen ini, nah orang flegmatis itu punya beberapa sifat atau karakteristik yang melekat pada orang khusus orang flegmatis. Apa saja karakter-karakter itu? Nah, di sini saya akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu pendengar yang baik. Nah, orang flegmatis ini memang yang paling bagus untuk dijadikan teman curhat dibandingkan tiga karakter lainnya. Orang flegmatis lah yang paling enak kalau diajak untuk curhat atau diajak untuk ngobrol. Nah, dia itu pasti sangat-sangat bisa untuk mendengarkan apa yang kita obrolkan, dan orangnya tuh paling enak kalau diajak untuk curhat. Nah, ini kelebihannya orang flegmatis yaitu pendengar yang baik. Yang kedua yaitu tidak menyukai kontroversi. Kalau watak yang lain mungkin dia tuh sangat suka dengan perdebatan. Dia tuh bahkan berambisi untuk memenangkan perdebatan atau berusaha mengungguli temannya, berusaha memaksa kehendak temannya. Nah, kalau orang flegmatis ini orang yang cenderung menghindari konflik malah. Jadi orangnya tuh tidak suka dengan kontroversi, tidak suka dengan perdebatan. Jadi orangnya itu ya udah santai, jadi cuma mengamati tapi dia nggak pernah berusaha mengungguli atau mendebat. Nah, itu sifat orang flegmatis. Yang ketiga yaitu suka menunda. Nah, ini salah satu menjadi kelemahan orang flegmatis. Orang flegmatis itu sangat suka menunda. Dia itu kalau belum waktunya deadline, dia itu masih menunda, entah nanti gitu. Kalau belum deadline-nya atau belum waktunya, ya sama dia itu ditunda terus. Nah, ini salah satu kekurangan yang menjadi kekurangannya orang flegmatis, yaitu suka menunda, entah itu pekerjaan, entah itu urusan yang lain. Yang keempat yaitu memiliki kemampuan administratif. Nah, kemampuan administratif di sini bukan berarti untuk surat menyurat ya, bukan ya, tapi di sini administratif di sini itu kemampuan untuk kerjasama di dalam pekerjaan, dan orangnya itu sangat menyesuaikan diri dengan pekerjaan. Jadi orangnya sangat-sangat kooperatif. Kalau misalnya ada perubahan atau
apa ya, kebijakan baru, orangnya itu mudah menyesuaikan. Kalau karakter yang lain misalnya melankolis, biasanya kalau ada perubahan kebijakan orangnya mungkin agak panik, orangnya agak memberontak biasanya. Nah, kalau pragmatis ini kalau ada perubahan seperti itu, dia itu sangat-sangat mudah menyesuaikan. Nah, disinilah yang disebut dengan kemampuan administratif. Yang kelima, mudah diajak bergaul. Nah, di antara 4 watak manusia, nah, orang yang punya watak pragmatis inilah yang paling mudah untuk diajak bergaul. Misalnya Anda mencari seorang teman yang mau mendengarkan Anda, atau Anda mencari teman yang mau memahami Anda. Nah, orang yang dengan watak pragmatis ini sangat cocok untuk Anda. Jadi orangnya itu sangat-sangat mudah untuk diajak bergaul, dan dia itu menjadi teman dari segala teman. Jadi dia itu sangat cocok untuk semua karakter. Jadi semua karakter itu kalau berteman dengan orang pragmatis ini sangat-sangat cocok. Nah, itu sifat yang kelima. Yang keenam yaitu menengahi masalah. Jadi orang pragmatis ini sangat jarang untuk membuat perdebatan, sangat jarang menimbulkan beban masalah. Nah, karena orangnya sangat tidak suka dengan kontroversi. Misalnya melakukan ini ya, misalnya ban bocor misalnya ya, terus kemudian tambal ban. Nah, kebetulan tuh misalnya harganya paling 10.000, kemudian bayarnya 50.000 misalnya. Nah, itu kan nggak ada kembalinya tuh. Nah, orang pragmatis ini dia tuh punya cara seperti ini. Kalau misalnya dalam kondisi seperti itu, dia mungkin mencari swalayan atau toko-toko terdekat yang dia itu beli sesuatu. Nah, nanti kembaliannya itu baru untuk membayar tukang tambal ban tadi. Berbeda dengan orang sanguinis, paling dia mungkin agak kebingungan, atau mungkin mungkin dibayar besok juga bisa lah ya, kayak gitu. Atau kalau orang melankolis mungkin dia berusaha mencari uang pas, tapi kalau misalnya uangnya ternyata nggak ada, dia tuh menjadi murung dan sangat putus asa. Kalau misalnya watak korelis, wah itu paling dia marahin itu tukang tambal bannya. Jadi meskipun tadi barang yang dibeli oleh orang pragmatis itu sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tapi itu adalah salah satu cara dia untuk menengahi masalah. Jadi dia itu mencari jalan tengah untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, itu karakternya orang pragmatis. Yang ketujuh yaitu pandai menyembunyikan emosi. Jadi orangnya itu biasanya sangat-sangat jarang untuk marah. Ya, kalau marah pun sebenarnya bisa, karena marah itu kan manusiawi. Tapi kalau orang pragmatis ini biasanya itu sangat-sangat jarang dia itu terlihat marah, dan sangat jarang dia itu terlihat sangat frontal, itu juga sangat jarang. Jadi orangnya itu lebih memilih damai daripada dia itu menimbulkan pertengkaran. Dan dia tuh kalau misalnya mencapai sebuah posisi di sebuah pekerjaan, dia itu mencapainya dengan mulus tanpa ada perlawanan atau permusuhan. Nah, kalau mungkin karakter lain, nah kadang kan ada yang dengan cara mencari muka, ada yang dengan cara melebih-lebihkan, dan segala macam. Nah, kalau orang pragmatis ini mencapai sebuah posisi, dia itu mencapai posisinya itu secara santai, jadi tanpa ada perlawanan dan tanpa ada pihak yang merasa dia itu dirugikan, kayak seperti itu. Jadi sangat-sangat kalem dan sangat-sangat santai. Nah, yang kedelapan yaitu tenang dan rendah hati. Nah, ini salah satu kelebihan dari orang pragmatis. Dia itu dikenal sebagai orang yang paling rendah hati, dan dia itu sangat terlihat tenang.
Kalau misalnya ada sebuah tekanan, orang flekmatis ini tidak terpengaruh dengan tekanan. Kalau misalnya dia menghadapi sebuah badai, mungkin orang sanguinis sudah berteriak-teriak. Kalau orang melankolis mungkin sudah memberontak. Kalau orang korelis itu berusaha melawan, seperti itu. Nah, orang flekmatis ini diam dan kemudian mengambil langkah yang tepat, seperti itu. Jadi orangnya tenang dan rendah hati, dan dia itu kalau melakukan segala sesuatu, dia itu tidak pernah melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan penghargaan diri, dan dia itu kalau melakukan sesuatu berusaha untuk tidak menyakiti siapapun. Jadi orangnya itu sangat tenang dan rendah hati, dan kalau ada sebuah prestasi atau apa itu, dia itu juga sama sekali tidak mengharapkan sebuah penghargaan. Kalau misalnya ada sebuah demo, misalnya ya demo di jalan raya, nah orang flekmatis ini cenderung menghindar, dia nggak terlalu mengikuti demo yang seperti itu. Ya mungkin karakter lain mungkin sudah kowar-kowar di jalan, sudah berorasi. Nah kalau orang flekmatis ini dia lebih memilih diam di tempat, kayak gitu, diam dan mengamati ya, kayak gitu. Nah itulah yang menjadi karakteristik orang flekmatis. Nah karakter-karakter ini tuh sangat jarang untuk dimiliki oleh karakter yang lain. Nah salah satu keunikan dari flekmatis ini, orangnya memang tenang dan santai. Dia itu sama sekali tidak merasakan pressure, sama sekali tidak menimbulkan permusuhan, dan sangat damai. Nah julukan dari orang flekmatis itu adalah si damai, kayak gitu. Nah itulah yang menjadi karakternya orang flekmatis. Bagi Anda yang merasa flekmatis, bisa tulis di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih.